Happy Sunday, saudara-saudara. Selamat datang di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian Language Worship Service. Nah, saudara, hari ini adalah 4 of July. Kita akan menerima sakramen perjamuan suci. Dan secara bersamaan, Amerika merayakan Independence Day. Maka banyak juga saudara-saudara yang pergi untuk merayakannya. Puji Tuhan atas kemurahan Kristus dengan memberikan damai sejahtera untuk Amerika di dalam menjalankan kepemerintahannya, dan hari ini rakyat bersukacita sekali lagi merayakan the 4th of July. Saudara, ikuti liturgi yang sudah ada di tangan saudara atau melalui streaming. Marilah kita mulai dengan opening prayer. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kehidupan umat hari demi hari, tangan kuasa kemurahan Allah Bapa senantiasa beserta dengan umat. Secara khusus Amerika merayakan Independence Day. Kiranya rahmat kasih Kristus Yesus boleh dicurahkan kepada negara ini ya Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin serta begitu juga kepada rakyatnya, sehingga rakyat ini boleh lebih taat, patuh dan takut kepadamu, boleh menerima kelimpahan daripada Kristus sendiri sesuai dengan yang Dikau telah sediakan, dan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, sertailah baik presiden, stafnya, kabinet, dan seluruh rakyat negara ini. Biarlah mereka mengerti Tuhan bahwa Dikaulah Raja di atas segala raja, dan Dikaulah yang memiliki negara ini. Tuhan, berkati ibadah ini, biar menjadi satu kemuliaan bagi Dikau saja Tuhan. Kiranya segala pujian dan syukur kami untuk Allah Bapa di surga dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapa serta saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adalah satu kebahagiaan bagi kita manakala kita saudara seiman bertemu berkumpul di rumah Bapa yang kudus tanpa kekurangan satu apapun juga. Untuk itu ibu bapa kami ucapkan selamat sore, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Saya jemput ibu bapa bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan di nomor 155. Ku pandang wajah-Mu
senyum penuh kasih, ku ucapkan selamat malam. Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Masih tetap berdiri dan kita lanjutkan pujian kita dalam nomor 89. Kitalah umat pemenang. Kita lanjutkan menyanyi dengan nomor 47. Apakah kau payah berkeliling
kembali saya jemput Ibu Bapak bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan melakukan lagu 63. Bapak engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat sekalian, mari kita mulaikan ibadah kita pada petang hari ini. Kita mendengarkan panggilan ibadah. Kita akan mengucapkan secara silih berganti. Tanggalkan semua beban dan pikulanmu dalam rumah Tuhan. Kibaskanlah debu-debu dari kasut dan bajumu. Marilah kita memuliakan Allah dan menerima Injil Kristus. Jemaat, kita akan memuji Tuhan
Dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah Bapa-Ku. Saudara silakan duduk kembali. Sungguh patutlah kita syukuri bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita tiada henti-hentinya tangan kasih kemurahan Kristus menghantarkan kita. Saudara, dengan mengucapkan syukur, marilah kita datang ke hadirat Allah dan kita berdoa bersama-sama sesuai yang tertera di liturgi saudara. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengampun, ketika kami letih lesu oleh kebingungan dan keraguan, tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah iman kami agar tidak hanya percaya saja, tetapi penuhilah kami dengan kasih Kristus Yesus yang mampu menolong dan menyembuhkan. Ketika sesama kami menolak, tolonglah agar kami memiliki hati yang mengasihi. Dalam pertolongan Roh Kudus kami mendapat kesejukan. Berkatilah kami dengan tegap untuk menerima sesuatu hal yang tidak mampu kami rubah. Namun bebaskanlah kami dari kecurigaan sesama. Ampunilah kami dari bayang-bayang kegagalan dan berikan kami kebajikan surgawi yang meluruskan jalan kami ke arah hidup penuh damai dan sukacita di dalam Kristus Yesus. Amin. Dilanjutkan silent prayer in individual. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, Allah Bapa Sang Pencipta, Dia melihat kesulitan umat dan yang tinggal di dalam kegelapan. Untuk itulah diberikannya terang kehidupan, yaitu Kristus Yesus yang sudah datang bahkan sebagai juru selamat umat kepunyaannya. Saudara, Yesus mengetahui kelemahan kekurangan kau dan aku masing-masing dan bekerja di dalam kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kita senantiasa dihantarkannya kepada terang hidup satu-satunya itu, yaitu Kristus Yesus sendiri. Oleh karena itu saudara, marilah tetap berjalan senantiasa dengan penuh bakti dan senantiasa bersyukur Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat umatnya. Amin.
yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita akan menyanyi pujian persiapan. Kita angkat pujian, Bapak Ibu sekalian. Dulu ku mencari. Pembacaan firman Tuhan sore ini diambil dari Mazmur 48 ayat 2 sampai 12. Mazmur 48 ayat 2 sampai 12 begini bunyinya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita,
biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. The Word of God. Saudara, pemberitaan firman Tuhan diambil dari kitab Yehezkiel atau Ezekiel pasal kedua ayat 1 sampai 10, dan seperti biasanya kita akan membaca dengan silih berganti. Saudara, Nabi Yehezkiel di dalam masa pelayanannya menduduki posisi yang sangat sulit pada waktu itu, berada di tengah-tengah pembuangan, di akhir masa pembuangan daripada bangsanya. Saudara, untuk itu kita dapat belajar bagaimana Yehezkiel menuruti panggilan Allah, and the preaching will be translated in English, in Indonesian and English. Saudara, sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam mengertikan firman-Nya yang mulia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih, anugerahkanlah akal firman yang akan kami terima sore ini dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah untuk kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita membaca silih berganti dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah guluman kitab. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, diingatkan kembali apabila rumput-rumput menjadi kering dan bunga layu, tetapi firman Allah kita tinggal kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Friends and family,
The story of God's love is abundantly clear and noted in the Bible. And it is God's desire, a relationship with the Israel people until this day to you and to me. God delivered Israel from famine, slavery, and its enemies. God provided both physical and spiritual needs. God was repeatedly, faithfully to the people, and yet people fail and fail again. But God continued pursuing them in the event of their rebellion. Verse 4, the descendants are disrespectful and stubborn. I am sending you to them, and you shall say to them, thus saith the Lord. And it is out of love that God called Ezekiel and many other prophets to deliver a word to the people. Brothers and sisters, the passage we study deal with Ezekiel's call by God. And then God speaks to Ezekiel and gives him instructions and directions to him what he is going to do and say to the rebellious people of Israel. Interestingly, Ezekiel does not argue or overwhelm. He is obedient without complaint. He is obedient without complaint. Notice that. Experiencing a call by God is a powerful thing, and so powerful story of the call fill the Bible, and it's shown to represent our human nature in relations with God. Today, God calls each one of us, every believer, to serve the Almighty God and humanity in the way that each of you are gifted. Yet our reactions are often typical, like those in the scriptures. Sometimes we are elated and willing, eager to start God's work for us. Other time we are scared out of our minds and unsure of our ability. Many times we are somewhere in between, willing but anxious. Ezekiel chapter 2 verse 1 to 5, as God calls Ezekiel to deliver God's word to this rebellious people, God does not promise that it will be easy, or even that the people will listen to him. God doesn't promise him with an army battalion or a police escort, but God simple reassurance Ezekiel that God is sending him and that Ezekiel is to be God's prophet. It is the assurance that God is the one who has called and that God will be with them with God's messengers. Friends and family, today Jesus sending you and me, as he sent his disciple in Matthew chapter 28 verse 18 to 20. All authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of age. It is so very, very clear, and it was unmistakable, although you wasn't sure exactly what God was calling you and me to do.
we should know without shadow of doubt that God was going to be with you and me and would lead us through whatever was ahead, through whatever difficulties ahead. Through years of experience, the ups and downs of life, we often remember that night in the dark momentum of doubts and frustrations. However, to these days, God keep calling each one of you and me to serve Jesus Christ in the field you were given the most talent. As an example, some of you may have the talent in music, singing, words of consolations, witnessing and sharing, and many, many more. All those gifts to be used for the building of Christ's church, for the glory of our Heavenly Father. Remember your call and the assurance of God's abiding love, with the guidance of the Holy Spirit that direct us to the truth of Jesus Christ, and that is the power of a call story. Although you and me individually, we all have a different specific calling, God's love and support are still the same. It is love that's so great that it pursues the rebellious people for generations, and it with the same God's love that promises to be with us even when the road ahead is difficult. So thanks be to God for the gift of endurance that we may able to do each of our individual tasks as Jesus' assurance, I am with you always to the end of the time. Amen. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, panggilan Yeskiel untuk diutus kepada bangsanya dikatakan berulang-ulang kali. Bangsa pemberontak itu. Saudara bisa baca ulang pasal 2 ini. Ayat 3. Benar-benar sangat sejalan dan tepat hari ini menjadi berita firman untuk tiap-tiap individu umat dimanapun engkau berada. Yaitu kau dan aku. Bahwasanya dikatakan di ayat 3. Bangsa atau umat yang memberontak melawan Allah yang durhaka itu, yang di ayat 4 disebutkan sebagai umat yang keras kepala dan tegar hatinya. Dan yang ditegaskan lagi-lagi bahwa masih ada utusan Allah di tengah-tengah umat yang membangkang tersebut. Saudara, teguran Allah kepada umatnya sampai hari ini sangat jelas di ayat 8, yaitu agar engkau masing-masing dan aku jangan memberontak. Jangan memberontak terhadap Allah. Serta bukakanlah mulut dan makan apa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu firman-Nya. Saudara-saudara, inilah pesan yang diwanti-wantikan secara berulang-ulang oleh Alkitab untukmu dan untukku. Cukup jelas dan kinclong, saudara. Untuk itu, saudara, tidak ada alasan lagi apabila saudara datang berbakti dan dari mimbar diberitakan berita firman, lalu pikiran saudara ngelantur kemana-mana. Pak, itu beritanya tidak ada urusan dengan aku, tidak mengena dengan aku, itu salahmu sendiri. Artinya apa? Engkau tidak siap. Dari rumah engkau begitu terburu-buru pulang kerja, tidak dipakai waktu untuk menenangkan diri, engkau mengerjakan yang lain, kemudian engkau terburu-buru. Datang pun juga dengan tergesa-gesa. Maka dengan demikian firman Allah yang ditaburkan itu hilang begitu saja, diambil oleh si jahat. Saudara, ingatlah itu. Jadi jangan komplain yang macam-macam, saudara. Karena yang kita terima, yang kita makan, yang kita akan cerna adalah firman Tuhan sendiri yang datang
dari firman-Nya yang sudah diberikan kepada kita di dalam Alkitab ini dan diejawantahkan melalui berita mimbar ini. Saudara, terpujilah bagi engkau yang telah siap dengan benar untuk datang dan menerimanya. Maka diberkatilah hidupmu dengan penuh kelimpahan. Bukankah itu satu goal yang kita inginkan, saudara? Terpujilah nama Kristus Yesus. Saudara, kasih Allah yang begitu besar dan berlimpah-limpah sangat jelas tercatat di seluruh perjanjian lama, bermuara pada perjanjian awal kepada Abraham, bahwa Allah menginginkan persekutuan dengan umatnya. Perhatikanlah ini, saudara, persekutuan itu bukan diawali dengan kehendak hatiku, tetapi berasal dari Allah menginginkan persekutuan, fellowship dengan umatnya. Untuk itulah saudara, hargailah di dalam setiap berita firman, yaitu hadirnya Yesus di tengah-tengah kita untuk mengadakan persekutuan yang memang dikehendaki. Saudara, serta Allah benar-benar ingin berjalan bersama umatnya untuk memeliharakan ciptaan Tuhan. Kita mempunyai tugas juga, saudara, untuk diciptakan tinggal di dunia ini. Allah membebaskan umat dari belenggu perbudakan, kelaparan, dan musuh-musuh umatnya. Allah menyediakan sekaligus kebutuhan fisikal dan jiwa umat. Berulang kali Allah dengan sabar memeliharakan, walaupun umat jatuh berulang-ulang dengan tidak setia dan membangkang hukum Tuhan. Hukum Tuhan begitu banyaknya, saudara, etika moral, kedisiplinan, ketekunan terhadap Allah, kehidupan doa, kehidupan membaca, mendalami firman Tuhan, banyak sekali yang dilanggar. Sehingga dengan demikian, saudara, marilah, seperti sering saya katakan, apabila ibadah ini selesai nanti malam, saudara, di dalam kesendirianmu, ingatkanlah kembali, koreksilah diri sendiri. Bagaimana pribadimu terhadap firman tersebut? Apakah engkau sanggup merefleksikan apa yang sore ini telah engkau dengar, engkau amini dan engkau bawakan di dalam doamu? Ataukah benar ada satu pembangkangan terhadap Tuhan dengan tidak setia? Firman-Nya hanya datang kuping kiri dan keluar kuping kanan, dan saudara tidak mendapatkan apa-apa. Apabila demikian, bersimpuhlah dengan lutut saudara, minta pertolongan Roh Kudus agar saudara diberikan terang pencerahannya kembali, sehingga anak-anak Tuhan boleh mendapatkan satu perbaikan dan pembaruan di dalam kehidupannya. Itu kalau engkau memelihara relationship pribadi dan Allah sendiri. Saudara-saudara, umat yang dikasihi Kristus, Allah memulihkan umat kembali ke tanah perjanjian, diberkati dan membuatnya bangsa yang kuat sampai hari ini. Dan oleh kasih-Nya pula Allah memanggil nabi-nabinya untuk menyampaikan sabda-sabda firman-Nya kepada umat, termasuk panggilan kepada Yehezkiel tersebut, pasal 1 ayat 3. Saudara, kita tidak tahu Yehezkiel ini dari mana asalnya, dan ayat tadi menjelaskan bahwa dia itu adalah anak busi yang menjadi urutan terakhir dari garis kenabian. Dia ada di tengah-tengah bangsanya dan di dalam pembuangan di Babilonia. Yehezkiel dalam panggilan pertamanya di tahun kelima pembuangan Raja Yoyakim selama 37 tahun pembuangan dan baru dilepaskan. Kisahnya ada di 2 Raja pasal 25 ayat 27. Maka Yehezkiel muncul di tengah-tengah bangsanya yang masih dalam masa akhir peralihan
pembuangan itu, maka dia menyampaikan nubuatan-nubuatan sepanjang 18 tahun, saudara. Kurun waktu yang begitu lama. Dan tercatat sampai pada pasal 40 bacaan kita sore ini. Perlu kita ketahui bahwa Yeskiel pun mempunyai keluarga sebagai pada umumnya umat, saudara dan saya. Yang menarik, Yeskiel bahwa Allah bicara kepada dia sebagai nabinya tidak hanya melalui mimpi dan penglihatan. Sebagai contoh, Allah juga memberikan instruksi agar dia rebahan di sebelah sisinya selama 1 tahun, mewakili jumlah lamanya hari-hari bangsanya hidup dalam berdosa. Di dalam pembacaan sore ini kita, saudara, Yeskiel diperintahkan untuk bicara langsung kepada umat pembangkang serta apa-apa yang harus dilakukan umat itu dan tidak boleh dilakukan. Di pasal 1 ayat 4, Yeskiel mendapatkan penglihatan yang dikelilingi oleh api dan sinar, dan Yeskiel tidak membantah atau berargumen kepada perintah Allah kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman panggilan Yeskiel ini serta mengalami sendiri masing-masing sangat penting kesediaanmu pribadi dan aku, dan persiapan saudara menerima panggilan Tuhan, bahwa justru sekaligus panggilan Allah terhadap kau dan aku ini dipersiapkannya sebagai umat sederhana yang mempunyai relation serta hubungan yang harmonis terhadap Allah sendiri. Jadi ingat saudara, engkau mendapat panggilan Allah itu membuktikan Allah berbicara denganmu dengan cara yang begitu ajaib dan beraneka ragam. Artinya engkau cukup mempunyai relation yang baik terhadap Sang Pencipta tersebut. Tahukah saudara bahwa Allah memanggil kita semua satu persatu tidak terkecuali untuk melayani Kristus Yesus sesuai apapun yang ada pada dirimu. Yang dapat bernyanyi atau menyanyi solo, itulah panggilannya. Maka saudara jangan malu-malu apabila engkau diminta untuk memberikan suaramu yang menjadi panggilanmu itu. Siapapun yang pandai masak-memasak, itulah talentamu sebagai satu panggilan untuk pelayanan umat. Dan saudara, engkau yang pandai bermain musik, engkau yang pandai dan handal di dalam teknologi, itu punlah panggilanmu. Saudara, ada yang mempunyai hati sebagai pemerhati satu persatu sesama, sebagai pelayan umat. Itulah panggilannya. Pakailah waktu yang begitu baik, saudara. Momentum yang Allah telah sediakan itu. Namun dari semuanya itu, saudara, engkau harus berhati-hati. Janganlah engkau bergosipan ke sini ke sana sambil melakukan pelayanan tersebut, tetapi engkau harus berfokus. You must terfokus dengan dead concentration, kata itu yang saya cari, yaitu kepada firman Allah sendiri, bukan datang ke gereja ataupun melayani untuk sekedar mencari hiburan, untuk sekedar suka-suka hati sebagai kelegaan refleksi kedagingan. Itu tidaklah demikian, tetapi semuanya ini dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan sendiri, sehingga Kristus Yesus boleh menerima pengabdian Anda di dalam panggilan Anda masing-masing tanpa menggerutu, tetapi dengan senang hati seperti halnya Yeskiel tersebut. Oleh karena itulah kita belajar sore ini panggilan Yeskiel. Saudara-saudara, semua Tuhan panggil untuk pembangunan gerejanya
dan kesaksian umat. Sampai hari ini sebagai contoh, live streaming ini pun satu kesaksian untuk panggilan umat memuliakan Tuhan dan gerejanya. Dimanapun firman Tuhan ini dipancarkan, saudara, dari Redland sampai ke seluruh ujung bumi ini. Saudara, seringkali orang tergugah dan berapi-api serta benar-benar menjawab panggilan Tuhan, sedangkan yang lain maju mundur, mau ogah-ogahan dan tidak yakin apa yang akan diperbuat, bahkan ragu-ragu. Saudara, Yehezkiel justru menjawab dengan unik untuk menyalurkan firman kepada pembangkang-pembangkang tersebut. Dan Allah pun tidak berjanji akan mudah dan lancar kalau tahu umat-umat tersebut mau mendengarkannya. Tidak pula ada kepastian kalau Allah akan mengirimkan batalion malaikat menjaga Yehezkiel, karena takut-takut kan, saudara. Baik zaman itu maupun zaman sekarang, kalau dikeroyok tahu-tahu, betul saudara. Tetapi saudara, dia tetap diutus dan menerima pengutusan itu. Dengan sederhana Allah berkata dengan pasti, dan juga bagi kita sekalian yang dipanggil dan diutus, maka Allah akan menjamin dan menyertai dia. Ini pun yang ditegaskan oleh Yesus dalam Matius pasal 28 sampai 20. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil pada waktu itu. Dan hari ini padamu dan padaku, untuk mengajar dan menjadikan murid-murid itu serta dibaptiskannya. Ayat 20, Yesus bersabda, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, demikian jelas, loud and clear, dan tidak salah lagi, saudara, kau dan aku. Ingat ini, saudara, dipakai benar-benar sebagai aparat-aparat kebenaran Kristus Yesus, Sang Immanuel. Kau dan aku dipakai sebagai unsur-unsur dan oknum-oknum Allah, saudara, yang diutus menjadi bagian misi Allah dan kesaksian untuk kemuliaannya. Amin. Saudara-saudara umat yang beriman, panggilan yang berbeda-beda harus ditanggapi dengan bentuk dan emosi tertentu yang menunjukkan tabiat masing-masing dan kelakuan, serta berperilakulah sebagai umat tebusan Allah yang ceria, optimis, dan pandai melemparkan senyuman, saudara, dan tidak bermuka muram. Bisa-bisa saja engkau takut-takut, not sure, khawatir, dan merasa tidak pasti bagaimana merespons panggilan Allah yang selalu berbeda dari zamannya dan sampai hari ini. Namun hari ini, saudara, ketahuilah, jangan kita berpikir, aduh Pak, itu panggilan Yehezkiel sudah sekian ribu tahun yang lalu, tidak ada urusan sama aku. Jangan lagi-lagi berpikir demikian, saudara. Karena apa? Society. Kita berada di tengah-tengah society, teman-teman pekerjaanmu dan pergaulan di luar yang makin bobrok, terpuruk oleh dosa dan kegelapan, yang dilematisnya semuanya itu melawan Tuhan. Seperti halnya etika moral, saudara, tidak perlu saya jelaskan begitu detail, engkau tahu maksudnya. Kebobrokan etika moral begitu terjadi, makin rusaknya di dalam dekade ini. Kedengkian antara satu dan lain, kedengkian antara satu kelompok dan yang lainnya, jelek menjelekan dan bertubi-tubinya streaming hoax tentang kebenaran Allah dan keselamatannya, munculnya kitab-kitab palsu, pesaing Alkitab, ajaran-ajaran bidat yang bertubi-tubi lewat streaming, bahkan menggradasi Yesus sendiri, Sang Mesias tersebut. Terhadap ini, saudara harus dapat menjawab bagaimana iman dan bagaimana kesetiaanmu terhadap
Kristus yang sudah didegradasi oleh hoax tersebut. Siapkah engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari keluargamu, dari teman-temanmu? Saudara, perjalanan hidupmu dan aku yang panjang ini tentu saja ada ups and down. Sering pula di tengah malam terbayang suatu momentum keraguan dan frustrasi. Namun ingatlah kepastian kasih Allah yang tercurah untukmu dengan tuntunan Roh Kudus mengarahkan engkau dan aku kepada kebenaran Kristus Yesus saja. Dan itulah yang powerful dari kisah panggilan pribadi atau personal calling. Saudara, disertai dengan anugerah dan perkuatan Allah untukmu dan untukku adalah kasih setia Tuhan yang kekal untuk kita masing-masing umat yang dikasihinya. Dia mengutus Anda kepada generasi pemberontak zaman ini, generasi pemberontak di zaman internet ini. God loving kindness and mercy untukmu dan aku adalah jaminan kita, kekuatan kita menempuh jalan di depan yang sulit sekalipun. Karena itulah saudara, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehandalan kita masing-masing, atas kekuatan kita yang dianugerahkan kepada masing-masing, sehingga kita mampu menuntaskan tugas yang Tuhan berikan dengan kepastian sabda Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh begitu besar kemurahan kasih anugerah Allah di dalam pernyataan berita firman ini. Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kami, penuhilah kami satu persatu Tuhan, baik pendengar live ini, begitu juga Tuhan pendengar streaming di mana mereka berada. Tolong Tuhan, penuhilah Roh Kudus yang memberikan pancaran terang agar jalan kami senantiasa menuju kepada terang sebenarnya, yaitu Kristus Yesus, dan menjadi pemberita serta kesaksian atas kasih-Mu, atas keselamatan yang telah Dikau sediakan bagi umat yang mau percaya. Tuhan, syukur kami panjatkan bagi Dikau saja, dengan sukacita dan hormat kami bagi Allah Bapa Surgawi, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Cari damai
kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita bacakan bersama-sama. Kita mulai. Mohon untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat, dan setelah itu kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Nah saudara, sekarang ini sudah musim summer. Apakah ada hal-hal khusus yang akan didoakan begitu? Angkat tangan. Ada? Tidak ada? Ada? Yang berulang tahun belum ya? Ya. Ya. Saudara, kita akan tetap doakan. Ingat, beberapa saudara kita yang masih membutuhkan topangan doa kita senantiasa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa di dalam seluruh gerakan umat, kami tidak henti-hentinya di bawah penguasaan dan pengawasan daripada Dikau sendiri ya Tuhan. Dan di dalam kemurahan Roh Kudus diantarkannya kami kepada hidup kebenaran firman, sehingga tak henti-hentinya Tuhan kami dibenarkan atau kami diluruskan apabila jalan kami menyerong. Oh Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami. Mohon Tuhan berkehendak untuk menerima dan mengabulkannya. Tuhan, kami mau berdoa untuk Paula yang masih di dalam proses kesembuhan Tuhan. Kiranya begitu juga Engkau mujamah ya Yesus, dengan secara khusus Engkau pulihkan kembali secara sempurna kesehatannya. Begitu juga dengan Ibu Yeti ya Tuhan, yang harus melalui beberapa prosedur. Kiranya Tuhan mau tinggal serta ya Yesus, jamah dan sembuhkanlah. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh saudara-saudara yang berada di sini maupun yang berada di manapun juga, jemaat-Mu ya Yesus yang ikut mendengarkan live streaming ini. Oh Tuhan, kiranya kuatkanlah mereka, hiburkanlah mereka. Yang sakit Dikau sembuhkan ya Yesus, yang susah Engkau hiburkan. Terutama kami teringat pada saat ini ya Tuhan, kalau di seluruh Jawa dan Bali Tuhan, PPKM atau lockdown secara lengkap Tuhan. Betapa sungguh Tuhan, hal-hal yang benar-benar keadaan mengkhawatirkan akibat pandemik yang bertubi-tubi ini. Kuatkanlah anak-anak-Mu ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah umat, dan sembuhkanlah mereka yang sakit, agar yang sakit pun boleh melihat tangan kuasa pernyataan Kristus Yesus bagi mereka. Tuhan, kuatkanlah kehidupan saudara-saudara kami di Indonesia, di dalam struggle-nya kebutuhan ekonomi Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan rahmat kemurahan-Mu Tuhan, pangan, sandang, kehidupan yang mereka sungguh perlukan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengadakannya, sehingga mereka boleh hidup dengan kecukupan. Tuhan, berkatilah semua kepemerintahan atau pejabat pemerintah dan daerah ya Tuhan, untuk memberikan hati mereka ya Tuhan, menyalurkan dana yang diperuntukkan untuk menolong rakyat. Di atas segala-galanya kasih-Mu Tuhan untuk Indonesia kami berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur di dalam kehidupan kami sehari-hari ini pula Tuhan, tuntunlah kami makin hari untuk makin setia kepada Dikau, sumber kehidupan ini.
Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh doa syafaat ini ya Tuhan. Seperti juga halnya Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan. Sambil persembahan dijalankan akan diisi oleh instrumental yang dibawakan oleh saudara kita Cakra. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kehadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau memimpin kehidupan kami dari hari lepas hari, terlebih dalam minggu-minggu yang lalu hingga saat ini. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur Engkau memberikan pekerjaan juga kepada kami. Kami tetap bersyukur di dalam kehidupan kami karena kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini juga kami juga bisa memberikan sedikit persembahan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang menggunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati seluruh tangan-tangan yang sudah memberikan, agar senantiasa di dalam kehidupannya mendapatkan berkat dari Tuhan saja.
Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menerima sakramen perjamuan suci dan marilah kita mulai dengan lagu persiapan. Silakan ya Ibu Yola, mari kita pimpin kita untuk menyanyi lagu persiapan Sebagaimana Adaku. Ya, silakan. Yang bertugas ya. Sebagaimana adaku, ku datang padamu, Yesus. Bila ku dengar suaramu, aku datang domba Allah. Sebagaimana aku penuh bimbang dan sengketa, terjerat oleh nafsuku, aku datang domba Allah. Saudara, sebentar saudara akan menerima elemen perjamuan suci seperti ini. Yang pertama, saudara nanti bisa buka yang atas adalah rotinya, saudara pegang. Pada waktunya kita akan makan. Maksud saya segera saudara makan dan kemudian saudara balik. Ini adalah jusnya atau kita katakan sebagai cawan perjanjian baru. Saudara buka, tahan sebentar, kita akan minum bersama-sama sebagai satu keutuhan tubuh Kristus. Nah saudara, ini adalah perjamuan suci yang terbuka untuk siapa saja, yaitu siapa saja yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Apabila demikian saudara, maka engkau undangan ini diperuntukkan untukmu. Nah saudara, dengarkanlah undangan Kristus Yesus untuk kita. Demikian dikatakannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, dan karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus juga berfirman, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Saudara, agar perjamuan kudus ini mempunyai makna pribadi antara saudara dan Allah saja, marilah kita mengikuti anjuran Rasul Paulus untuk menguji diri kita masing-masing. Dan dengan itu saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih, curahkanlah Roh Kudus bagi kami juga atas roti dan anggur perjamuan ini, sehingga menjadi tubuh dan darah Kristus yang menyatu dalam tubuh kami bersama Kristus atas penebusan dosa di dalam darahnya. Kirimkanlah kami keluar dengan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi bagi yang lain, seperti Kristus telah hidup di dalam diri kami, yang menyatakan kematiannya
atas dosa dunia dan bangkit kembali bagi umat serta bagi dunia ini. Dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, persatukanlah kami dengan Kristus Tuhan dan tinggal bersama-Mu dengan penuh sukacita serta setia sampai kedatangan-Mu kembali di dalam kemuliaan. Melalui Kristus, bersama Kristus, dalam Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, segala kemuliaan dan pujian hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kalimat institusi perjamuan suci Kristus Yesus. Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucapkan syukur ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga saudara, diambilnya cawan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tercurah bagimu untuk anugerah pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, setiap kali engkau makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus sampai ia datang kembali di dalam kemuliaan. Saudara, marilah, ambillah, semuanya telah tersedia. Ambillah roti saudara dan makan segera. Kemudian dalam sikap berdoa, tunggu sebentar, kita akan minum dari anggur perjanjian baru bersama-sama.
Saudara, inilah cawan perjanjian baru, anugerah pengampunan dosa Kristus Yesus untuk kita. Mari minumlah. Allah yang penuh kasih, kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa melalui firman dan perjamuan ini, Dikau telah memberikan atas anugerah-Mu itu, Putra-Mu yang tunggal yang adalah roti hidup itu sendiri, makanan surgawi untuk kehidupan kami yang kekal. Oh Tuhan, teguhkanlah kami di dalam pengasihan-Mu, agar dalam hidup sehari-hari kami dapat menunjukkan ucapan syukur kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji syukur saudara, mari kita akan segera mengakhiri ibadah sore ini dengan menyanyi pujian pengutusan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai, tetapi justru tugas kesaksianmu baru saja akan dimulai. Nyatakanlah siapakah Yesus untukmu, Tuhan dan Juru Selamat pribadi. The worship is now ended, but your service is just beginning. Be witness who is Christ Jesus for you, our Lord and Savior. To anybody, to your family, that you may meet them right afterward the worship. Sehingga dengan demikian hidup saudara ada di dalam satu kesatuan misi bagi Allah Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for into me thy great salvation so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah Kau beri hidup bahagia. Silakan duduk saat teduh dan ibadah selesai. Dengarkan Oslut, saudara.